kehadiran Maulana Malik Ibrahim yang berlangsung dalam rentang waktu 1392 hingga 1419 Masehi kurang lebih berjalan bersamaan dengan masa kemerosotan Majapahit akibat Perang Parekrek yang berakhir tahun 1406 Masehi. Maulana Malik Ibrahim yang terkenal sebagai salah satu tokoh pelopor Islam di Jawa wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Maulana Malik Ibrahim dimakamkan di Gresik dengan batu nisan yang dipesan dari Gujarat. Di latar nisan itu tersurat ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185, Ar-Rahman ayat 26 hingga 27, At-Taubah ayat 21 hingga 22, dan ayat kursi. Batu nisan yang berpahat kaligrafi Arab itu, menurut Cokro Sujono, mantan kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Mojokerto, adalah asli, bukan buatan baru. Selain itu, ada juga rangkaian kata pujian dalam bahasa Arab bagi Maulana Malik Ibrahim yang menyebutkan ia guru yang dibanggakan para pejabat, tempat para sultan dan menteri meminta nasihat, orang yang santun dan murah hati terhadap fakir miskin, orang yang berbahagia karena mati syahid tersanjung dalam bidang pemerintahan dan agama. Masa-masa kehadiran Maulana Malik Ibrahim yang berlangsung dalam rentang waktu 1392 hingga 1419 Masehi kurang lebih berjalan bersamaan dengan masa kemerosotan Majapahit akibat Perang Parekrek yang berakhir tahun 1406 Masehi dan berada pada masa pemerintahan Wirakrama Wardana pada tahun 1389 hingga 1429. Bukti kuat tentang telah berkembangnya agama Islam di Majapahit juga terlihat dari keberadaan situs makam kuno Troloyo di Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Makam-makam Islam yang berada pada situs Troloyo di Desa Sentono Rejo itu memiliki angka tahun yang beragam, mulai dari tahun 1369 hingga tahun 1611. Nisan-nisan tersebut penuh dengan kaligrafi Arab, sehingga keberadaannya mirip dengan prasasti. Lafalnya diambil dari bacaan doa, kalimat thayyibah, dan petikan ayat-ayat Al-Quran dengan bentuk huruf sedikit kaku. Isinya pun bukan bersifat data kelahiran dan kematian orang yang dimakamkan, melainkan lebih banyak bersifat dakwah, antara lain kutipan surat Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Peter Johannes Vet adalah sarjana Belanda yang pertama kali meneliti dan menulis makam Troloyo di dalam buku Java II tahun 1873. Sementara itu, Louis Charles Damais, peneliti dari Prancis yang mengikutinya, menyebutkan angka tahun pada nisan-nisan di situs Troloyo mulai dari abad 14 hingga 16. Memasuki medio abad 15, yakni pada tahun 1436 Masehi, terbit buku yang ditulis oleh Fei Xin berjudul Sing Cha Senlan, Perjalanan Rakit dan Bintang. Pada satu bab dalam buku Fei Xin diceritakan, bila orang luar negeri berkunjung ke kerajaan Jawa, umumnya mereka berlabuh di 4 tempat. Masing-masing tempat itu adalah Tuban, Gersik, Surabaya, dan Majapahit. Di Tuban, kata Fei Xin, uang kepingan dari negeri Cina yang terbuat dari kuningan juga berlaku sebagai alat pembayaran. Di daerah ini banyak perantau Cina dari Guangdong dan Fujian. Belakangan, para perantau Cina itu memberi nama baru pada Tuban, yakni Xinchun, artinya kampung baru. Bila orang berlayar setengah hari dari Tuban menuju timur, tulis Fei Xin, tibalah ia di Gresik. Di sini terdapat lebih dari 1.000 kepala keluarga. Banyak orang datang kemari untuk melakukan transaksi perdagangan. Mereka menjual emas dan permata. Dari Gresik berlayar menuju selatan kira-kira sejauh 20 li, atau sekitar 10 km,
tercapailah Surabaya. Masih menurut Feisin, pelabuhan Surabaya dikelilingi air tawar dan kapal besar sulit merapat di pelabuhan ini. Di sini diperdagangkan kambing, burung beo, kain kapas, dan perak. Kemudian berlayar dengan menumpang kapal kecil sejauh 80 li atau 40 km. Dari Surabaya, orang akan tiba di Cangkir. Setelah mendarat perjalanan ke barat daya selama 1,5 hari, tibalah di kota Raja Majapahit. Istana Raja dikelilingi tembok batu bata setinggi 9 meter. Bangunan istana tingginya kira-kira 12 meter. Genting istana terbuat dari papan kayu keras yang bercelah-celah atau atap sirap. Di dalam istana terdapat papan yang di atasnya terbentang tikar rotan tempat orang duduk bersila. Sang raja memakai mahkota berhias kembang emas, memakai kain berjelujur sutra. Baginda tak pakai sepatu, tulis Feisin dalam bukunya. Kalau berpergian jauh, beliau biasanya naik gajah atau kereta kuda. Masuk di tahun 1440 Masehi, Sunan Ampel bersama adiknya Syed Ali Murtado mendarat di Palembang. Kemudian pada tahun 1443 Masehi, Sunan Ampel bersama Syed Ali Murtado sampai di Tanah Jawa. Setelah menghadap Raja Majapahit dan mengutarakan niat untuk menyebarkan agama Islam, Raja Majapahit waktu itu bersedia menghadiahkan tanah kepada Sunan Ampel. Di Ampel Denta yang berawa-rawa sebagai daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit, Sunan Ampel membangun dan mengembangkan pondok pesantren. Pesantren tersebut dalam waktu cepat berhasil menjadi cikal dakwah dan syiar yang sangat berpengaruh di Nusantara pada pertengahan abad 15. Di antara murid dari Sunan Ampel adalah Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Raden Patah, dan kedua anaknya yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel beserta murid-muridnya memainkan peran yang luar biasa bagi perkembangan dinasti Islam di Jawa, bahkan di Nusantara. Selain keberadaan Sunan Ampel di tahun 1442 Masehi, terdapat pula figur Raden Paku yang lahir di Blambangan. Dari pernikahan Maulana Ishak putra Syekh Jumadil Kubro dengan seorang putri Raja Belambangan bernama Dewi Sekardadu, kelak Raden Paku lebih dikenal sebagai sebutan Sunan Giri. Raden Patah yang kemudian menjadi raja atas berdirinya otoritas Islam pertama di Jawa juga merupakan murid dari Sunan Ampel. Setelah besar, Raden Patah banyak dibantu oleh para ulama atau wali songo yang berada di antaranya memiliki kerabat dengannya melalui jalur ibu.